Bismillah. Halo, assalamualaikum suami aku tercinta. Aku habis panen pisang. Tuh pisangnya tuh. Ada di sana pisangnya. Jadi aku menanam pisang dari 3 cm sampai 3 rumpun ya. 3 rumpun itu tuh. Jadi dulunya itu jadi dari 3 pohon pisang yang aku tolongin dari pinggir kali, dari pembuangan sampah yang mau terbakar, aku tancepin jadi 3 rumpun begitu kira-kira. Jadi ini umur ini yang dari akarnya umur kangkung 3, jadi berapa ya, 1 mingguan lah ya, 1 minggu umur kangkung, 1 minggu. Jadi dari pembuangan dapur ya, limbah dapur, akar kita tancapin jadi seperti ini gitu. Terus tuh waktu itu aku beternak ya, tahun lalu tuh beternak sampai banyak banget, tapi kan sesuatu hal jadi aku memutuskan untuk dikonsumsi saja sampai besar-besar ya. Tapi belakangan ini aku ingin memelihara lagi sebagai amal kebaikan dari tangan, ngasih makanan sama mereka. Ya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Jadi Allah menuntun aku, tuh ada tuh anak bebek yang kamu mau, kalau enggak anak mentok yang kamu mau gitu. Jadi Allah menuntun kesini jalannya gitu, belok ke sini kalau kamu mau gitu. Jadi intinya aku harus fit lagi, semangat lagi untuk memelihara keseimbangan alam seperti tahun lalu gitu tuh kan. Kalau di masa-masa resesi gini, kalau aku sekalinya nggak belanja sayuran ke warung ya, kurang enak badan, terus juga bisa menghemat uang, jadi nggak usah belanja sayurnya, tinggal ikan paling. Nah itu empangnya belum ditanamin lagi gitu teman-teman. Aku punya pohon kurma tuh, agak kurang karena musim kering ya, tapi aku fungsikan buat pagar gaib. Jangan macam-macam ya, ada pagar gaib di sini. Jadi sebenarnya begini, kalaupun berbuah alhamdulillah aku bersyukur ya, karena musim panas begini, tapi aku fungsikan buat pagar gaib sama bidara. Kurma sama bidara itu dijadikan pagar gaib. Kalau bidara itu aku jadikan pengobatan itu ya, pengobatan kebatinan ya. Bidara buat aku, buat anak-anak itu aja lah, sama buat orang yang percaya gitu. Kalau orang percaya, maksudnya orang percaya yang dekat dengan aku, karena aku mah tidak membuka balai pengobatan medis ataupun kebatinan, hanya spontan menolong. Kalau ada yang membutuhkan aku tolong, itu doang, dan itu tanpa dipungut biaya. Begitulah, hanya orang-orang terdekat saja. Jadi aku mengikuti sunnah Rasul ya, bismillah. Ada yang dimandiin, ada yang dimakan, diminum ya. Sebenarnya itu aja intinya, hanya aku dan orang yang terdekat aku. Udah, aku tidak membuka yang lain ya, membuka buat yang lain karena ada pakarnya di sini, ada Pak Ustadz. Di sini ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz apa ya? Pak Ustadz Hikmah katanya, di depan ada Pak Ustadz Hikmah. Jadi aku mah di sini aja tuh miara itu tuh anak bebek, anak mentok. Jadi di sini tuh Pak Ustadz tuh hanya punya 1 istri, tidak baik, tidak banyak dan tidak boleh. Tuh di sini. Kok aku bicara masalah istri ya? Jadi intinya itu tuh aku mau membagikan pisang ini, tapi nanti ya karena masih banyak getahnya gitu. Jadi kemarin aku tuh sempet mau nebang pohon pisang ya. Aku pengen keripik gitu, kalau ada suami aku dekat aku pasti udah ditebangin itu pisangnya. Tapi karena aku ngelakuin semua sendiri, semuanya ini aku mau memanfaatkan ini kandang-kandang apa ya tuh yang ada, aku bikin kandang-kandang. Jadi aku nggak beli, sebenarnya ini bekas-bekas si om dulu yang pada beternak di sini, jadi aku rangkai ulang. Dulu juga aku bikin dari asbes, jadi aku tidak beli kayak gini nih, karena aku udah ngurak buat dipakai pagar tuh, pagar sono. Jadinya aku cukup ini aja lah, 1. Kalau udah yang gede nih, ada yang gede aku simpan sini, kalau nggak aku besok aku beli mentok yang besar.
Kehalangin ya, habis nebang pisang. Maaf ya. Iya ya. Jadi ya, aku harus semangat sekaligus sedekah tenaga sedekah ke alam lah ya. Jadi dihitungnya tuh kewajiban dan sekaligus kalau kita mah ngasih kebaikan sama tanaman begitu. Kira-kira suami aku tuh, lihat tuh, aku belum ini lagi. Aku pingin memelihara dari yang kecil-kecil gitu, jadi capeknya kerasa. Kemarin mah aku yang gede-gede tuh membeli yang gede tuh, tapi rasa kurang capek, jadi kurang menantang gitu. Aku ini tipe wanita yang senang tantangan gitu. Tantangan itu tantangan hidup. Kalau hidup ini bukan untuk dibikin sedih, dibikin susah gitu kan. Kayak musim panas begini kita harus ngapain gitu. Nah, jadi aku kemarin itu kan gersang nih. Nah, aku bikin, kalau dibikin tani kan gersang ya. Jadi aku berpikir, di sini kan dekat empang. Jadi airnya gede. Jadi aku membuat strategi lah, bikin ini nih, kandang-kandang dijejerin gitu. Jadi kalau ada sisa uang belanja itu aku beli kandang ternak sampai 7 apa 8 gitu ya. Pokoknya diisi ternak. Kenapa diisi ternak? Karena kalau si kotoran ayamnya ke tanah itu malah tambah bikin gembur gitu. Tujuannya ke situ, pemirsa semuanya lah, teman-teman semuanya. Jadi kalau aku berbuat sesuatu itu ada maksud dan tujuannya. Karena musim panas begini, si tanah gersang kan, kering. Nah, kalau aku bikin ternak akan gembur lah dengan pupuk gitu, kotoran sama air. Aku berani belajar beternak itu karena dekat air gitu. Kalau jauh mah aku kurang berani juga ya, karena kotoran ternak itu lumayan, baunya lumayan gitu. Tapi sebenarnya bukan bau, wangi loh ternak itu, karena dari mana kita makan? Dari ternak. Makanya kalau ada yang berkebun, kamu bau kotoran ayam, jangan dikata-katain, lebih baik diam saja, karena kita makan tuh dari ayam, pemirsa, dari ayam, jangan dibilang yang bertani itu, kamu bau tanah ya. Tanah itu wangi, pemirsa. Tanah itu wangi karena kita dapat sayuran, kesehatan badan tuh dari mereka gitu. Kalau bau badan itu bisa dibersihkan dengan mandi, dengan semprot-semprot minyak wangi. Tetapi kalau istrinya hatinya itu kotor, hatinya itu perlu dibilas. Apa itu kotoran-kotoran hati itu? Iri, hasad, dengki, itu adalah penyakit dan kotoran-kotoran yang melekat di hati dan tidak bisa dibilas dengan air, tetapi harus dikucek dengan apa tuh? Dengan muhasabah, dengan ceramah-ceramah guru-guru besar ya. Pak Ustadz akhir zaman, suami aku, sahabat-sahabat semuanya. Jadi harus digucak pakai ceramah tuh, pakai muhasabah. Itulah kotoran hati. Tapi kalau kotoran ini nih, kotoran dari bebek, mentok, itu cukup dengan mandi, sabun antiseptik, terus semprot minyak wangi deh gitu. Jadi janganlah kita kalau kita spontan merendahkan atau kamu mah beternak, nggak boleh ya. Karena pekerjaan itu yang penting halal. Profesi apapun aku mendukung ya, profesi peternak, petani gitu. Profesi apapun yang dipegang sama kita, yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaan. Bener gak sih Pak Ustadz? Aku ceramah, itu bagian Pak Ustadz akhir zaman dan seluruh guru besar. Aku mah hanya mengkaji dari alam. Aku hanya seorang perawat, terus mengkaji, terus berbagi, sharing, diskusi, berbagi cerita hikmah lah dari yang aku alami gitu. Kalau hikmah itu bisa didapatkan kalau aku sudah mengalaminya gitu. Jadi berbagi ilmu. Aku juga belajar bahkan belajar ngambil dari YouTube. Jadi di sini nggak ada guru ya, nggak ada, kita saling berbagi lah, sharing gitu, saling berbagi, saling mendukung, saling membantu dalam kondisi seperti ini tuh. Jadi aku memberikan, kalau yang aku jalani ya
Kalau musim kering begini aku pakai ternak tuh, beternak gitu ya, beternak. Nanti si kotorannya seperti yang aku tadi bilang, kotorannya itu nanti ke tanah. Kan jadinya nggak gersang, nggak kering, siramin lah pakai air tuh, jadi subur tanahnya juga. Jangan dipaksakan buat bertani bertani karena keras pemirsa, ya kan, suami aku keras. Kita berbagi kebaikan aja buat seluruh teman-teman YouTube. Siapa aja ya teman YouTube aku, ada Umod, ada Algomidi, ada Alapasi, belum ketemu juga, aku pede aja ya. Terus ada siapa yang Palestinian semuanya, terus ada Muhammad Zarek, ada Mustafa Atib. Halo Mustafa Atib, kan baru disebut Mustafa Atib. Terima kasih banyak atas support apa ya, kita saling dukung dalam bersalawat, saling apa ya, saling mendukung satu sama lain antara pecinta salawat ya. Tuh rencananya aku mau isi lagi bukan sama yang gede lah, itu yang agak gedean, tapi enggak tahu deh yang gede apa yang kecil, lihat kondisi, karena aku suka tantangan dari yang kecil tuh. Jadi kegagalan bukan awal dari keberhasilan. Jadi kemarin kehujanan tuh, kan itu ada 2. Setiap kali kita belajar pasti kita harus konsekuensi lah, mengambil konsekuensi. Jadi aku pindah lagi nih, aku harus berpikir pindah kemana yang safety ya. Ini kan bekas kandang kucing.